Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubaraka wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah mahmiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Wa qala al-ulama mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wa intiqali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Shahibul Bait yang malam ini menjadi wasilah buat kita untuk bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bertemu muka dalam acara haul. Mudah-mudahan mulai dari bacaan Yasin, zikir, tahlil, maulid, pahalanya mengalir kepada yang malam ini diniatkan haulnya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Banyak orang soleh, banyak orang baik. Ada Ustadz Haji Nasrullah DKM Masjid Jami Al-Mujtaba. Ada Ustadz Haji Abdul Khatib dari Curug Kemang. Dulu mah orang sini, sekarang di sono rumahnya. Alhamdulillah. Yang punya Al-Watoniyah, mudah-mudahan Al-Watoniyah terus berkembang, terus bisa menjadi jembatan buat anak kita agar menjadi anak yang soleh. Bicara haul, bicara kematian. Islam memandang kematian itu sesuatu yang positif, tidak menakutkan, justru mati itu menggembirakan. Kenapa? Karena Allah itu parcel buat saya itu. Ya Allah. Hah? Enggak, kalau udah ditaruh di mobil pengen buru-buru pulang. Ya jangan kelihatan ya. Tapi itu romannya parcel doang, kagak ada durennya. Hah? Oh, buat tetangga, alhamdulillah. Emang Shahibul Bait ini luar biasa. Tahu saya kedoyanan saya duren. Makanya ini baunya udah sampai sini nih. Tahu ini bau yang dari mana ini? Jangan-jangan yang dari Kalibata kali. Mati itu sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena Allah istilahkan mati itu pulang. Saat kita dengar
berita duka di masjid, di musola, melalui pengeras suara, disampaikan telah pulang ke rahmatullah. Hah? Udah ditelepon aja ini. Tar dulu. Iya, jam 12. Saya ada pertemuan di Bandar Jakarta jam 10. Setelah selesai nanti nginepnya di Putri Duyung. Jadi nggak pulang lagi, kalau dibawa duren makannya di sono ntar. Yang mengistilahkan mati itu pulang Allah. Nggak ada kita dengar di musola telah mati, nggak ada. Telah pulang ke roh. Allah yang istilahkan mati itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kalau baca ini serem ya. Serem apa kagak? Pantas bilang Allahnya romannya di bero. Allah, saya jadi takut ini. Ya, yang keras biar tembus 7 lapis langit. Biar Ramadan kita bisa tarawih nikmat, bisa puasa nyaman. Sebab kalau kemarin PPKM level 3 menjelang Natal tahun baru pakai digagalin. Ini mau puasa romannya mau ditaikin. Kita bingung nih manak nih lempengan Islam doang, romannya dianuin. Iya Pak iya? Ya Allah. Udah libur tahun baru Islam digeser, jadi kita nggak pawai obor. Siarnya jadi hilang. Itu tujuan dia supaya siar Islam hilang. Libur Maulid digeser. Sampai libur hari raya korban digeser. Jadi kan kita nyembeli hewan di hari kedua rasanya kurang tapi sedap. Walaupun masih boleh, tapi hari pertamanya itu yang nikmat. Dibikinin level. Digeser hari berikutnya. Ini ada wacana sholat Jumat mau digeser hari Sabtu. Hah? Harus ada reaksi dari umat Islam karena pertama kita diem, dia ulangin lagi. Pertama libur tahun baru Islam digeser, kita diem. Libur Maulid digeser, kita diem. Libur Idul Kurban digeser, kita diem. Terus bakal dia geser-geser kebanggaan umat Islam. Lah nanti kalau sholat Jumat digeser hari Sabtu bisa beli sampo banyak kita. Buat malam Jumat atau malam Sabtu. Pulang itu identik dengan kegembiraan. Orang pulang umroh 9 hari. Kalau 12 hari ke Mesir dulu. Sehari, 2 hari, 3 hari di Mesir, ziarah ke makam-makam bersejarah ulama-ulama dunia, baru umroh. Itu 39 juta. Kalau yang umroh doang sekarang 29 juta. Saya insya Allah terawih 2 hari di Mekah, terus pulang. Saya lagi cari nih supaya saya bagaimana supaya kagak disueb. Saya takut disueb. Aduh, makanya Habib Rizik kagak mau disueb. Begitu datang petugas mau nyueb dia untuk mencari kepastian sehat apa enggak, kagak mau dia lewat belakang tuh pulang. Ditanya mantunya, bagaimana Abah? Sehat.
Habib Hanif gara-gara bilang sehat ditangkap. Makanya besok kita kalau ditanya sehat apa bagaimana, diem aja. Alhamdulillah udah bebas. Habib Hanif ceramah perdana kemarin malam Sabtu di rumah Kiai Haji Lutfi Zawawi, Kebayoran Lama, Jalan Mangga, Masjid Al-Ittizam sebelah kiri. Ceramah perdana Habib Hanif didaulat langsung diberi oleh Puhab, Forum Ulama Habaib, Mubalik Betawi Singa Pedium. Kemarin diberi julukan itu. Ya Allah, maaf ya sambil batuk-batuk ya, nggak apa-apa, takut ketularan emang. Ini apaan sih nanti Ramadan katanya yang mau meledak? Apa namanya? Oh iya, politron. Hah? Oh TV ya? Apa? Oh Sumarekon. Padahal itu biasa, cuman dibesar-besarkan beritanya supaya warga itu hidup penuh dengan ketakutan. Takut wajar, ketakutan kagak boleh. Ketika awal-awal COVID saya memberi pencerahan dalam ceramah, saya bilang ini ciri tanda orang yang terkena COVID. Napasnya agak nyesek, badan panas, penciuman kagak ada. Nah itu COVID. Saya ceramah begitu orang tua mikirin sampai mati. Tuh terlalu takut. Takut boleh, ketakutan jangan. Maka mati itu bukan yang menakutkan, justru kematian sebuah perasaan yang menggembirakan. Karena pulang itu identik dengan senang, dengan girang. Orang pulang umroh girang, orang pulang haji girang, orang pulang mancing girang kalau dapet. Tapi sekarang kan buat bohongin bini kagak dapet supaya dikira dapet, beli tuh di Harapan Indah tuh pinggir jalan. Sabtu Minggu ada tuh yang jual betok, sepat, buncirit, boncelan, kocolan, gabus, ikan sili. Udah nggak ada ya? Nggak ada sili ya? Ya Allah, sili gurih betul. Cuman nangkepnya rada susah. Tapi kalau yang bisa mah asal udah kecekel sama 3 jari, udah nggak lari tuh sili. Saya mau nyontoin cuman malu. Iya, depan Masjid Buya Empang Lebar sili mulu. Iya, saya diajarin sama Kong Haji Ali nih cara nangkep ikan sili. Bener begitu saya pegang 3 jari. Saya menyontoin cuman malu. Ntar kerekam di YouTube soalnya. Masa lagi nyontoin kayaknya jorok. Makanya saya kagak contohin dah. Jadi orang pulang umroh girang, disambut keluarga. Di samping ada kerinduan, ada yang ingin diharapkan pulang dari Mekah oleh-olehnya. Begitu manusia ketika pulang dipanggil Allah, bakal disambut Jibril. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Terpaksa. Itu kata Jibril, salam sejahtera, selamat datang, karena dia pulang dipanggil Allah. Banyak yang dia bawa, disuruh masuk surga dengan apa yang telah kau lakukan di dunia. Masya Allah. Wa may ya'tihi mu'minan qad amilas sholihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah membawa iman,
Iman yang sempurna, iman akidah yang tidak terkontaminasi. Dulu Buya ngajarin tuh sama Kiai Mursidi, ngajarin. Kalau lewat depan gereja, di hati tuh harus ada rasa nggak suka. Kalau emang jalanan cuman itu doang, jangan nengok. Kita disuruh madep sono aja. Itu untuk menjaga iman akidah. Ini malah sekarang di dalam gereja tola al-badru. Ya Allah. Maka kemarin-kemarin tuh Desember grup hadroh dapat job banyak. Pastor mau mimpin misa pakai diarak. Aduh ya Allah, siapa yang ngajarin itu? Toleransi alasannya. Itu toleransi yang kebablasan. Silahkan lu jalani keyakinan lu ibadah, gua kagak ganggu. Udah, itu toleransi. Nggak harus masuk ke dalam. Ini iman akidah tuh jadi berkurang. Rasa takut kita kepada Allah tuh berkurang. Syariat mengajarkan sholat di gereja tuh kalau kita kerja makruh. Maka cari tempat yang lain. Ini saya ngomong begini nggak ngapa-ngapain. Enggak ya? Itu kue dimakan. Jadi sambil dengerin santai aja. Jangan terlalu serius dengerin. Ntar pulang mati lagi. Kan al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian itu datangnya mendadak. Al-mautu akrabu ghaibin yuntadzor. Kematian itu sesuatu yang paling dekat, ditunggu-tunggu. Nggak pakai sakit lagi. Hadir acara haul, makan senampan bertiga malah suapannya gede banget. Kayak orang sehat, sampai habis sebelah. Subuh disiarin. Kita inget, ya semalam makan sama gue. Banyak banget lagi, mana suapannya gede. Mati. Jadi kalau entar ada orang makan suapannya gede, diemin aja. Ntar saya ngomong begini, Ati ngomong lagi, wah ini nih yang mati nih ntar. Ya Allah. Wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam. Orang yang dipanggil pulang mati, menghadap Allah nggak bawa pahala, tapi mujriman, bawa dosa. Belum sempet tobat, mati. Itu ruh pertama diambil dari kaki. Kelojotan dia. Matanya putih semua, nggak ada hitamnya. Keluarga yang nggak paham mungkin nungguin saudara ini yang dari Citayam belum sampai kan. Padahal itu lagi kesakitan, ditarik ruhnya sama Israel dari kaki. Kenapa keras? Jarang melangkah ke majelis taklim. Kenapa orang berat melangkah ke majelis taklim? Karena hatinya gelap, nggak ada cahaya. Andaikan ilmu itu bisa digambar, ahsana suratuhu minasyamsi wal qamari wan nujumi bis sama. Seandainya ilmu itu bisa digambar, maka gambar itu ilmu lebih terang dibanding bulan, lebih terang dibanding terangnya matahari, dia lebih terang dibanding terangnya bintang. Maka dulu listrik belum ada. Orang tua kita nggak ada masalah sholat subuh di masjid berjamaah. Hujan, punya daun sentek depan rumah buat payung. Zaman itu tuh, yang zaman anak-anak main telepon-teleponan dari kaleng susu, yang kabelnya dari benang apa tuh namanya,
yang buat ngukur pendasi. Yang satu di Puun Bacang, yang satu di Puun Rambutan. Jauh. Tahun berapa itu? 68, 69, 70, 70-an. Kata yang di sono, telepon belum ada, tapi cikal bakal alat komunikasi orang dulu tuh udah baca tuh. Yang di sono nanya, ibu kota Jawa Barat apa namanya? Yang di sini jawab Bandung. Kalau orang jalan meleng nengoknya ke atas aja jatuh, apa namanya? Kata yang di sini kesandu. Anak disuruh ngaji, oga disuruh sholat, oga disuruh belajar, oga itu anak apa namanya? Badu. Perempuan 6 bulan nikah terus perutnya gendut, apa namanya? Ngandung. Dari dulu tuh ngomong di kaleng susu. Yang nyopotin baleho Habib Rizik siapa namanya? Dari dulu udah ada tuh. Itu jangan dikira ringan itu peristiwa itu. Siar semangat perjuangan umat Islam jadi berkurang gara-gara dia. Ntar begitu di kuburan ditanya marebuka, jawabnya baleho, baleho, baleho. Munkar Nakir ngomong, bagaimana ini Kir? Kemplang, dikemplang, jeger. Baru nyesel. Minta dikembaliin ke dunia, memasang baleho lagi. Dunia udah nggak ada. Pasang di lubang landak, kata malaikat begitu. Udah hancur balehonya. Jangan dianggap remeh itu. Insya Allah ada tanggung jawabnya. Jadi orang yang pulang bawa iman, bawa amal soleh, Allah tempatkan di tempat yang tinggi, derajat yang mulia, surganya Allah. Orang baik itu innal abrara lafi na'im. Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya Alimut Tanzil menafsirkan lafi na'im, satu na'imun fid dunya, yang kedua wa na'imun fil barzah, yang ketiga wa na'imun fil akhirah. Orang baik itu Allah beri kenikmatan hidup di dalam surga, jannatun na'im. Jika kiamat belum jadi, dalam hidup setiap orang datang ke rumah, orang bakal ngomong, ya Allah, kayak di surga. Suka ada orang ngomong begitu enggak? Ahli ibadah tuh orang, rumahnya terdengar suara yasin, suara sholawat, sama tetangga baik, sering ngumpulin orang soleh. Orang kalau datang ke rumah itu ada, ya Allah, kayak surga. Bisa sholat subuh jalan-jalan, bininya pakai mukena, lakinya pakai sarung. Begitu pulang nyarap nasi goreng daun mengkudu sama beton nangka bubur ditumis, direbus dulu, kulitnya dibuang, setelah matang kulit coklatnya dikerik dulu, tomatnya yang rada dalu. Orang dulu makan nyarapnya begitu aja, nikmat. Di kantong belakang ada duit 21 juta, enak udah hidup begitu. Ya Allah, udah ya? Hah? Kayaknya udah kelamaan ini. Takut sayur keburu dingin. Terus? Benar? Kadang dalam rumah tangga lagi sedang harmonisnya, lagi sedang cinta-cintanya, mati. Madunya bibakiyatin walakin, memang di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, semuanya bakal dipisahkan. Nufarikuha bimautin, semuanya bakal dipisahkan dengan yang namanya kematian. Ya Allah, itu bini lagi sedang sayang sama lakinya, nggak sakit lagi.
Itu bini baiknya luar biasa. Laki pulang kerja, dia udah sambut di pintu. Abang minum air kulkas, apa teh manis, apa kopi, apa bandrek, apa susu. Ntar dulu apa masih sore. Itu ditanjain. Ya Allah, baik banget. Dibuka baju suami, barangkali abang gerah, saya buka sletingnya, jauh kerjanya. Di pasar Lampiri, jaketnya dibuka, ada bacaannya Gojek. Kan kerja juga, emang kagak boleh ngojek? Masya Allah, pahalanya gede. Itu orang lagi butuh makanan supaya bisa dibawa pulang cepat, ada Gojek. Itu Gojek udah dapat duit, dapat pahala lagi. Gojek yang kurang baik itu jika penumpangnya nenek-nenek bawa semangka beratnya 5 kilo sama pisang batu 1 tanda, ada gajlugan nggak pakai direm. Kata nenek-nenek, pelan-pelan lah tong, tenang nek, yang penting nyampe. Gitu penumpangnya, perawan masih muda, karyawati sebuah bank, nggak ada gajlugan, ngerem mulu. Penumpang nanya, ngapa bang kok ngerem mulu? Ini kayaknya kampas remnya ini. Padahal mah dia ngerasain belakangnya ada yang mentok-mentok dikit. Ntar tukang ojek ngancem saya lagi nih. Ustaz seuzon aja sama saya. Ya Allah. Itu ruh pertama diambil dari kaki. Makanya ketika orang baru saja meninggal dunia suka dipegang jempol kakinya. Jika tak ada denyutnya udah gak ada. Itu denyut jantung kita nasehatin kita. Ngomong tuh. Kata denyut jantung, bang, umur abang antara denyut jantung abang. Kemarin anaknya Nurul Arifin, anggota dewan dari Golkar, itu anaknya mati karena denyut jantungnya kagak ada. Denyut jantung nasehatin kita, bang, umur abang itu antara detik, menit, minggu, bulan, tahun. Kalau enggak Senin, Selasa. Kalau enggak Selasa, Rebo. Kalau enggak Rebo, Kemis. Kalau enggak Kemis, Jumat. Kalau enggak Jumat, Sabtu. Kalau enggak Sabtu, Ahad. Tuh jantung denyutnya ngomong begitu sama kita. Maka dipikirin jangan sampai kita mati lagi mancing. Orang mancing itu nggak bisa maju. Kalau maju nyebur. Dulu ada orang umroh, doa minum air zam-zam, saya dengerin lama. Ya Allah, saya malu sebelum umroh kalau mancing saya nggak pernah dapat, kalah sama teman-teman. Ini melalui mukjizat air zam-zam, biar saya minum, ntar saya pulang umroh saya mau mancing biar ngalahin temen semua. Lah, namanya kata Nabi, al-hujjaj wal umar wa abdullah in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu. Jamaah haji, jamaah umrah, tamunya Allah. Bila minta dikasih, bila doa diijabah, dia minta. Sampai rumah pulang hari Jumat, Sabtu istirahat, Minggu diajakin mancing. Malu pulang umroh masa beli pelet. Supaya nggak beli pelet, dia buka jendela, belakang rumah ada pohon rambutan, dia lihat di cabang ada sarang tawon. Wah, ini aja nih anak tawon nih buat mancing. Lagi sedang gede-gedenya tuh sarang. Habis sholat asar, namanya orang pulang umroh kan masih enak ibadah, malaikat masih ngikutin. Sholat nggak pakai kolor, naik ke pohon rambutan mau metik sarang tawon. Habis hujan kepleset, sepegang-pegangnya supaya kagak jatuh, cabang yang ada sarang tawonnya dipegang.
Biangnya pada terbang. Dia lihat ini ada sarung kayak sarang gua ini. Akhirnya masuk, diantup tuh. Lah diantup tahun kan sakitnya kayak dipatilikan lele. Nud, meriang 2 hari 2 malam. Akhirnya kagak jadi mancing. Nangis saja ngebet. Akhirnya kata bininya, bang, ayo lo ikut gua bawa lo ke mantri. Dulu dokter jarang adanya mantri. Dulu di Klender, depan stasiun Klender tuh ada haji mantri. Sakit apa jadi suntik baik. Zaman Buya supirnya Pak Iji namanya. Itu orang yang pulang umroh di Antub tahun, ngebet dibawa ke haji mantri. Kata bininya, dok, mantri tolong suami saya bermasalah di Antub tahun. Hah? Di Antub tahun? Apanya, Bu? Itunya. Tapi saya minta dok, ngebetnya aja diilangin, bengkaknya jangan. Udah jangan pakai ngomong bisa aja, bisa aja. Mail, udah ya? Udah? Alhamdulillah. Hah? Ya Allah. Jadi orang baik itu hidupnya di dunia nikmat, di alam barzah juga nikmat, di akhirat juga nikmat. Kalau dia baik dalam hidupnya dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Kata Allah ketika di Siratal Mustaqim, udkhulil jannah wa tana'am biha. Silakan masuk surga, nikmati apa yang ada di surga. Wa fakihatin katsiro, berbagai macam jenis buah yang dulu ada di dunia ada lagi di surga. Ada rukem. Rukem masih ada apa enggak? Udah enggak ada. Jamblang ada. Ada. Rukem udah enggak ya? Buni masih ada. Upi layu masih ada. Yang pernah kita jumpai di dunia bakal ada di sorga. Wa fakihatin katsiro, berbagai macam jenis buah ada di sorga. Ya Allah. La maktu'atin wala mamnu'a, nggak habis-habis, nggak pakai musim, nggak ada pantangan, nggak ada larangan. Yang namanya pantang cuman di dunia. Sorga tempat kenikmatan. Nggak ada leper, nggak ada diabetes, nggak ada kolesterol, sehat. Bini 9 tiap malam, nggak pakai minum jamu kupu-kupu. Itu yang tawa girang banget, langganan kayaknya. Nggak ada larangan kalau di dunia banyak pantangan. Diabetes, kolesterol, kurangi makan durian sama sate. Sebab kalau kebablasan, kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, beradu. Di badan rasanya pada kaku. Nggak boleh dipijit. Kalau asam urat, kolesterol, diabetes lagi tinggi, nggak boleh dipijit. Kalau dipijit, malah kemana-mana jadi terasa sakit. Tuh, di sono nggak ada lagi larangan. Bacang, ada bacang. Dulu saya Jawa Timur tukang mungutin bacang di depan rumah Buya. Iya betul. Ya pun bacangnya gede, buahnya gede. Berebut. Dulu depan rumah Buya terkenal pohon bacangnya itu kalau udah mateng jatuh, baunya kemana-mana. Gede bener. Cuman banyak jeraminya. Jadi anak mukim saat itu pada ngencotin kalau udah bekas kampret tuh. Tapi pada jadi kiai. Walaupun bekas kampret juga. Makanya kalau habis subuh pulang ada mangga di jalanan bekas kampret, encot. Zaman babaknya guru kita masih gagah-gagah.
dari Rodomba terkena bapaknya beliau. Kalau baca Wabadu vokalnya suaranya besar, enak, mantep. Kalah Haji Bakir. Dulu gacoan tuh sama Haji Bakir, Haji Madinah. Itu suaranya rada-rada lumayan. Tuh kalau maulid masing-masing punya gacoan. Kata Buya, lu baca. Buya udah tahu ini apalnya cuma Nasabun doang. Kalau disuruh Wabadu nggak nemu-nemu. Ya baca Ibni mulu. Tapi berangkat dari satu gacoan jadi nambah. Akhirnya apal semua. Zaman ngaji masih pakai sepeda malam minggu. Itu dulu orang kalau ngawinin pelampang bukan tenda, dari bambu sama berarak kelapa. Nganam. Bikin gerasi bukan buat mobil, buat peda. Itu zaman tukang sunat yang pakai peda kok ngerimun. Itu gituannya bunyi tuh. Iya, dari kampung jembatan. Kalau datang mau ke rumah orang yang sunat udah kedengeran tik 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 tik, yang mau sunat tok 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 tok. Rally. Belum ada pisau, belum ada gunting, belum ada silet. Nyunatinnya pakai ulat bambu. Apa namanya? Ya ulat bambu ya. Itu 10 orang kongrimun piawai emang. Begitu dia baca salawat, dia tempelin tuh ulat bambu, enggak 10 menit selesai. Udah dibakarin merang ketan hitam. Kalau merang ketan hitam itu asapnya bakal mengeringkan bekas potongan. Maka tuh kulit gulung sendiri, nggak pakai kawah-kawah, enggak. Di zaman Kongrimun nggak ada generasi penerusnya. Dia meninggal ganti dari Keranji. Haji Burhan pakai motor Yamaha Twin warna merah marun, snapotnya 2. Spionnya yang tiangnya panjang tuh. Di belakang ada rangsel warna coklat buat berkat, nasi kuning meleleh bangki. Dia udah pakai pisau dia. Kemudian Haji Burhan meninggal, dari Duren Sawit tuh warung banci ada namanya Haji Gundang. Cuman kurang tapi laku dia. Iya, duluan Haji Burhan, cuman nggak begitu luas operasionalnya. Sebab dia kalau nyunatin bleberannya ketebelan. Jadi kalau baik nggak kuat ngangkat. Iya. Tapi perempuan yang udah 3 kali kawin demenan yang buatan Haji Gundang. Kata dia, kok begini nih, rasanya beda ini. Bleberannya tebelang. Ya Allah. Jadi orang baik itu Allah Ta'ala tempatkan di dunia seperti dia sudah ada di surga Jannatun Naim. Ketika dia ada di alam barzah, sudah seperti raudhah min riyadil jannah. Ketika dia ada di mahsyar, di Siratal Mustaqim, udah disuruh masuk duluan ke surga. Jika ia ahli ibadah, jika ia ahli ilmu, kibhuna ispa liman ahbabta, kata Allah. Berhenti dulu sebentar, kasih tuh pertolongan, syafaat sama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi, dari guru kita, dari syuhada, dari orang-orang soleh. Mudah-mudahan yang dibikinin haul Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.